Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, film kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Chupa yang berasal dari Amerika dan rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang petualangan anak kecil yang bernama Alex yang berusaha menyelamatkan hewan mitologi yang dianggap buas oleh masyarakat setempat. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton alur ceritanya sampai habis ya. Film dimulai pada tahun 1996 di Meksiko. Terlihat sekelompok ilmuwan sedang mencari makhluk mitologi yang bernama Chupacabra. Setelah mencari cukup lama, salah satu dari mereka menemukan bulu dari Chupacabra tersebut dan langsung memberikan ke Profesor Quinn Richard selaku pemimpin dari penelitian itu. Setelah sekian lama dianggap gila karena mempercayai makhluk mitologi itu, kini Profesor Quinn pun senang karena sekarang ia bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa penelitiannya selama ini bukan hanya omong kosong. Namun saat mereka mencoba menangkap anak Chupacabra tersebut, induk dari Chupacabra itu muncul dan langsung membawa anaknya pergi. Dalam aksi pelarian itu, si induk sempat mendapatkan luka yang cukup parah karena terkena peluru api yang ditembakkan oleh Quinn. Tapi karena tidak mau anaknya celaka, si induk tetap berusaha terbang keluar dari gua dan mencari tempat yang aman. Profesor Quinn tidak membiarkannya begitu saja. Ia tetap mengejarnya dan beberapa kali menembak hewan tersebut. Hingga akhirnya induk Chupacabra itu menabrak mobil hingga terluka. Meskipun sudah terluka, si induk tak menyerah. Ia kembali membawa anaknya. Karena sudah semakin lemah, si induk meminta anaknya untuk pergi. Sementara ia akan mengalihkan perhatian mereka agar pergi ke tempat yang lain. Setelah terbukti adanya hewan mitologi tersebut, banyak berita beredar tentang Chupacabra, yang dimana saat ini berada di wilayah Amerika. Hewan ini juga diduga buas karena suka menghisap darah hewan. Buktinya puluhan kambing milik petani yang mati secara misterius. Scene kemudian berpindah pada seorang anak laki-laki yang bernama Alex yang berusia 13 tahun. Ia berasal dari Meksiko dan dibesarkan di Amerika. Saat itu dia lagi menikmati jam istirahatnya dengan bermain game. Di sekolahnya ia sering mendapatkan bulian dari teman-temannya. Sesampainya di rumah, perasaan kesal karena dibuli masih ada. Apalagi saat ibunya memberitahu kalau ia mendapatkan surat dari kakeknya untuk berlibur ke Meksiko. Sebenarnya liburan tersebut akan dilakukan Alex bersama dengan ayahnya. Tapi beberapa bulan lalu ayahnya meninggal dunia karena sakit. Dan sekarang Alex harus pergi sendirian. Walaupun sempat menolak, akhirnya Alex pun berangkat. Disinilah petualangan Alex dimulai. Singkat cerita, Alex pun sampai di Meksiko dan ia disambut oleh sang kakek yang bernama Chava. Sesampainya di rumah kakek, Alex bertemu dengan sepupunya yang bernama Memo, di mana Memo juga akan tinggal di rumah tersebut. Namun Memo ini tidak bisa berbahasa Inggris, tapi si kakek malah senang karena ini kesempatan agar Alex bisa belajar bahasa Spanyol. Di rumah kakek, Alex melihat foto-foto kenangan dan banyak barang-barang milik kakek dulu saat menjadi atlet calibre. Dan ternyata dulu kakek adalah sang juara. Karena lelah setelah melakukan perjalanan jauh, Alex bergegas beristirahat di kamar yang telah disediakan kakek, di mana ruangan itu penuh dengan barang-barang bekas dan juga berdebu. Tapi saat lagi beres-beres, Alex tiba-tiba mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi. Setelah dilihat, ternyata itu adalah Luna, saudara perempuannya Memo. ¿Quién me ves? I'm Luna.
Di hari pertama di rumah kakek, Alex yang baru saja selesai merapikan barangnya, kemudian keluar untuk melihat suasana baru. Tapi baru saja turun, Memo langsung menyerangnya dari belakang. Ini hanya untuk bermain gulat-gulatan. Hal itu karena Memo ingin menjadi pegulat hebat seperti kakeknya. Luna kemudian memutar CD, di mana di dalam video itu adalah kakeknya. Dari video itu juga Alex diberitahu bahwa ada atlet lain yang tidak suka dengan kakek, yang bernama El Cakal. Saking gak sukanya, dia pernah sengaja melempar kakek keluar dari ring, hingga membuat tengkorak kakek retak dan koma hampir sebulan. Karena itu, si kakek tidak bisa melanjutkan profesinya sebagai pegulat. Dan juga setelah kejadian itu, ia mengalami penyakit yang cukup parah. Di saat mereka lagi asik menonton video, tiba-tiba TV-nya dimatikan sebelum videonya selesai. Ternyata si kakek gak mau Alex melihat dia terluka di video itu, dan berusaha mengalihkan perhatian anak-anak dengan mengajak mereka makan bersama. Di hari itu, kakek menawarkan untuk memakan daging kambing. Tapi setelah dilihat, ternyata kakek baru sadar kalau ada kambingnya yang sudah mati. Mengingat berita Chupacabra yang lagi beredar, Luna dan Memo yakin kalau ini adalah ulah hewan yang suka menghisap darah kambing itu. Tapi si kakek tidak mempercayainya karena menurutnya hewan itu hanyalah dongeng. Sementara itu di tempat lain, ternyata Queen dan timnya masih melanjutkan penelitian mengenai Chupacabra, walaupun mereka gagal menangkapnya waktu itu. Suatu ketika saat Queen sedang mengumpulkan data, tiba-tiba sebuah helikopter datang ke lokasi. Lalu seseorang yang ada dalam helikopter itu tanpa permisi langsung masuk ke van milik Queen. Ternyata orang tersebut adalah investor yang sudah mendanai seluruh penelitian ini. Karena merasa sudah terlalu lama menunggu dan uang yang dikeluarkan sudah cukup banyak, investor tersebut sengaja datang untuk melihat perkembangan dari penelitian itu. Khawatir penelitiannya akan dihentikan, Queen pun langsung menunjukkan bulu cupa yang ia temukan sebagai bukti. Investor itu pun memberi waktu 1 minggu lagi untuk Queen. All this up. And trust me. Kemudian di malam harinya, Alex tak sengaja mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Tapi saat dilihat, ternyata itu hanya seekor kambing. Bersama dengan itu, Alex melihat kakeknya keluar, lalu Alex pun mengikutinya. Alex melihat si kakek sedang duduk sambil mendengarkan musik. Namun anehnya, mengapa si kakek di gudang? Di waktu yang sama, Alex mendengar suara mencurigakan di balik semak-semak. Takut kalau itu Chupacabra, Alex pun berteriak yang membuat si kakek, Luna, dan Memo datang menghampirinya. El Chupacabra, ¿qué pasó? It was right there. Tapi saat dicek, ternyata itu hanya seekor kelinci kecil yang akhirnya membuat mereka menertawai si Alex. Lalu saat semua orang masuk ke dalam rumah, seekor anak Chupacabra menampakkan wujudnya dari balik semak-semak. Singkat cerita, keesokan paginya, Alex yang baru bangun tidur, ia melihat anak Chupacabra yang tidur di pangkuannya. Alex yang kaget hingga membuat anak Chupacabra itu takut dan lari lewat jendela. Tapi karena Alex tidak mau ditertawakan lagi, Alex memilih diam dan tidak memberitahu siapapun. Masih penasaran kemana perginya anak Chupacabra itu, Alex langsung melihat keluar jendela. Tapi ternyata sudah ada Luna di sana. Tapi anehnya, Luna tidak melihat apapun keluar dari kamar Alex. Daripada Luna bertanya makin jauh, Alex kemudian menghampiri Luna untuk bermain petasan bersama. Ketika Alex dan Luna sedang asik main petasan, tiba-tiba Memo datang dan memberitahu kalau kakek menghilang. Are you going to try it? Luna, ven con el abuelo. Jadi gara-gara cedera otak yang dialami dulu, ternyata membuat kakek mengidap penyakit lupa atau Alzheimer. Sehingga sering pergi tanpa tujuan. Mereka pun mulai mencari si kakek. Di tempat lain, sekelompok ilmuwan yang sedang menyelidiki tempat terakhir di mana Chupacabra terlihat. Di sini Queen menemukan sebuah plat mobil.
dan ia berniat untuk mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut. Sementara itu, Luna membawa Memo dan Alex pergi ke pasar karena biasanya kakek sering pergi ke sana. Dalam pencariannya ini, Alex nggak sengaja bertemu dengan penjual miniatur dan ia tertarik dengan miniatur yang berbentuk anjing tapi memiliki sayap. Si penjual bilang kalau miniatur itu berbentuk chupacabra. Orang-orang bilang hewan mitologi ini adalah monster, padahal menurutnya chupacabra itu tidak seburuk yang mereka ceritakan. Selanjutnya mereka melanjutkan pencarian, namun di pasar juga tidak kunjung menemukan si kakek. Dan mereka pun pergi mencari ke tempat lain. Saat di jalan, mereka melihat kakek sedang berjalan bersama seekor kambing. Saat ditanya kenapa kakek di pinggir jalan, Abuelo, are you okay? kakek hanya menjawab ia hanya ingin berjalan-jalan saja. Ia juga membeli seekor kambing baru untuk menggantikan kambingnya yang telah mati kemarin. Setelah itu mereka pun masuk ke mobil untuk pulang. Mal también deja su huella. Sesampainya di rumah, kakek dan 3 cucunya melihat berita di TV yang mengabarkan tentang chupacabra. Tapi kakek malah langsung mematikan TV-nya dan memberitahu kalau hewan itu hanyalah mitos. Lalu saat kakek pergi, Alex kemudian memberitahu Luna tentang apa yang ia lihat tadi malam, di mana kakek memutar kotak musik itu di gudang. Alex curiga kalau si kakek sedang menyembunyikan chupacabra itu di gudang. Namun Luna nggak percaya dengan perkataan Alex, jadi Alex pun memutuskan untuk mengecek gudang sambil memutar kotak musik itu. Ternyata apa yang ditunggu-tunggu datang juga. Dan benar, kotak musik itu digunakan oleh si kakek untuk memanggil anak chupacabra yang ada di hadapannya sekarang. Melihat hewan mitologi itu benar-benar ada, Alex sedikit ketakutan. Tapi saat menyadari si Chupa ini kelaparan, Alex pun kembali ke rumah untuk mengambilkan makanan untuk diberikan ke Chupa. Namun Chupa tidak menyukai makanan itu. Dia malah memilih tikus untuk dijadikan makanan. Sejak malam itu, kedekatan Chupa dan Alex pun terjalin. Di waktu yang sama, Chupa ketakutan karena mendengar suara petir. Kemudian Alex menemaninya dan berjanji akan menjaganya. Di pagi harinya, Memo pergi ke gudang dan menemukan Alex yang tidur di sana. Di sana, Memo juga melihat keberadaan Chupa yang terlihat ingin menyerang Memo. Namun saat diyakinkan oleh Alex bahwa Memo bukanlah orang jahat, tak lama kemudian, Luna juga masuk ke dalam gudang dan melihat makhluk mitologi itu. Dan sekarang mereka pun memutuskan untuk merawat hewan itu dan memberi namanya What Chupa. has babies? What about we call him animal? It's just Kemudian si kakek pun datang ke gudang dan ia mengatakan kalau dialah yang membawa Chupa itu ke tempat mereka. Jadi pada saat Chupa dikejar-kejar oleh Queen, secara nggak sengaja ternyata mobil si kakek yang menabrak mereka. Nah setelah kejadian itu, di pagi harinya saat si kakek akan memperbaiki mobilnya, ia melihat Chupa bersembunyi di semak-semak dan ia memutuskan untuk merawatnya. Si kakek juga ingin mengembalikan anak Chupa ini ke keluarganya, makanya si kakek sering pergi dari rumah tanpa memberitahu. Itu bukan karena dia lupa, melainkan ia ingin mencari induk Chupa dengan memancingnya menggunakan seekor kambing. Si kakek dan cucu-cucunya kembali ke rumah dan melihat ada mobil yang mendatangi rumah mereka. Ternyata itu adalah Queen dan teman-temannya. Mereka menduga kalau mobil milik kakek telah menabrak Chupa yang lewat di sekitaran gurun. Dan curiga kakek telah menyembunyikan sesuatu di rumahnya. Queen ingin menggeledahnya atas nama pemerintah Amerika. Dan tentu saja si kakek menolak. Ia berkata, hanya ada hewan-hewan ternak di rumahnya. Ia juga meminta Queen pergi, atau ia akan menunjukkan keahlian lucha librenya untuk mengusir mereka dengan paksa.
Setelah Queen dan teman-temannya pergi, Alex kembali menemui Chupa untuk mendengarkan musik bersama. Tapi nggak lama kemudian, Memo datang dan mengajak Chupa untuk berlatih terbang. Eso, muy bien. Dan ternyata Chupa bisa terbang meski hanya sebentar, karena ia kehilangan keseimbangan. Di tempat lain, Alex dan kakek memilih untuk menonton olahraga lucha libre. Di sini, kakek juga memberitahu Alex bahwa dulu ayah Alex juga seorang pegulat yang hebat. Namun setelah bertemu dengan ibunya, si ayah berhenti untuk melakukannya. Lalu dilanjut menceritakan bagaimana pentingnya lucha libre bagi si kakek. Tapi karena di situ Alex tidak mau mendengarkan cerita si kakek pun kesal. Sengaja memancing Alex untuk bergulat dengannya. Karena si Alex ini memang tidak tertarik dengan gulat, Alex hanya diam saja dan tidak memberikan perlawanan apapun. Tapi karena kakek memancing terus-menerus, Alex pun kemudian melakukan perlawanan dan mendorong kakek sampai terlempar dari arena. Dari kejadian itu, si kakek harus dirawat karena membuat badannya remuk. Alhasil mereka pun segera memanggil dokter agar kakek segera mendapatkan perawatan. Hal itu pun membuat Alex sedih dan merasa bersalah atas perbuatannya. Di saat dokter menjelaskan keadaan si kakek, tiba-tiba Chupa teriak. Agar si dokter tidak curiga, mereka berusaha mengalihkan perhatiannya. Lalu berkata suara itu berasal dari sapi peliharaan si kakek. Setelah dokter pergi, barulah mereka berlari ke gudang untuk mengetahui kenapa Chupa tiba-tiba berteriak. Dan benar saja, ternyata di sana sudah ada Queen yang menodongkan pistolnya ke arah Chupa. Alex pun mencoba menghentikan aksi Queen, namun Chupa yang merasa dalam bahaya langsung menyerang Queen, hingga membuat Queen melemparkan obat bius ke Chupa tersebut. Saat Chupa sudah pingsan, Queen lalu mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya dan meletakkannya di bagasi mobil. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Alex langsung membangunkan si kakek, lalu menceritakan yang terjadi. Namun sayangnya, penyakit lupa si kakek tiba-tiba kambuh dan membuat kakek lupa dengan Chupa, sekaligus Alex cucunya sendiri. Namun karena tidak mau Chupa kenapa-kenapa, Alex kemudian membohongi si kakek dengan mengatakan bahwa musuhnya El Chacal sedang berada di dalam rumah. Dan ini waktu yang pas untuk membalaskan dendam. Berhasil menyerang Queen, kakek dan yang lainnya membawa mobil Queen, di mana sudah ada Chupa di dalamnya. Di sini mereka berencana untuk mengembalikan Chupa ke keluarganya. Mereka akan pergi ke tempat di mana kakek menabrak Chupa, tapi sayangnya kakek belum ingat apapun karena penyakit lupanya ini. Nah, di tengah kebingungan itu, Chupa mengeluarkan suara aneh dan berlari cepat ke tengah gurun. Sementara itu, Queen dan timnya melakukan pengejaran dan menemukan mobil terparkir di pinggir jalan. Queen pun langsung mencari keberadaan si kakek dan yang lainnya di sekitaran gurun. Di waktu yang sama, Alex dan yang lainnya pun mengikuti Chupa kemana berlari. Dan Chupa itu pun berhenti di samping tebing. Chupa kembali mengeluarkan suara yang sama seperti sebelumnya, sepertinya dia memanggil keluarganya. Alex pun menyadari kalau keluarganya ada di seberang sana. Namun, untuk menuju ke seberang sana harus melewati jembatan besi yang sudah karatan dan rapuh. Alex pun tidak bisa ikut. Alex kemudian memeluk Chupa sebagai ucapan perpisahan. Chupa lalu melewati jembatan itu untuk menemui keluarganya. Namun, saat Alex berbalik, ternyata singa betina muncul di hadapannya. Singa yang lapar itu pun memojokkan Alex hingga ia menaiki jembatan yang rapuh itu. Untungnya kakek, Luna, dan Memo segera datang untuk menolong dan berhasil mengusir singa kelaparan itu. Namun setelah itu jembatan yang dinaiki Alex tiba-tiba roboh. Chupa yang mendengar teriakan Alex segera berlari untuk menolongnya. Melihat Alex yang hampir terjatuh ke jurang, Chupa berusaha untuk menarik Alex.
Tapi karena Cupa itu juga masih kecil, Cupa tidak kuat untuk berpegangan. Pada akhirnya keduanya pun terjatuh. Sudah pasrah dengan kejadian itu, si kakek mengira bahwa Alex dan Cupa tidak akan selamat. Tapi ternyata Cupa berhasil mengepakkan sayapnya dan Cupa itu pun berhasil menyelamatkan nyawa Alex. Melihat cucunya baik-baik saja, si kakek langsung mengucapkan terima kasih kepada Cupa. Nah, karena tugasnya udah selesai, Cupa pun melanjutkan perjalanan untuk bertemu keluarganya. Tapi baru saja Cupa akan terbang, tiba-tiba Queen datang dan menembakkan bius kepada Cupa dan mengancamnya dengan menggunakan sengatan listrik kalau Alex mencoba menghentikannya. Tidak mau cucunya terluka, kakek memilih untuk mundur dan membiarkan Cupa ditangkap. Saat Queen membawa Cupa kabur dari kejauhan, terlihat induk Cupa yang terbang mendekati mobil Queen dan langsung menyerangnya dengan mengaung sangat keras. Tak lama kemudian, Cupa lainnya muncul dan menghancurkan mobil Queen. Queen pun segera keluar dari mobil. Melihat Queen yang sudah terpojok, kakek muncul dari belakang dan langsung menyerangnya, lalu mengambil senjatanya. All right. Keep him down. Okay. It's time you learn how to use. Alhasil, Cupa kecil itu pun berhasil lepas dari Queen dan tentunya bisa kembali ke keluarganya. Kini Alex benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Cupa. Cupa lalu terbang bersama induknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, waktu liburan Alex pun sudah selesai dan saatnya bersiap untuk pulang ke Amerika. Sebelum berangkat, Luna memberikan kenang-kenangan, yaitu kaset berisi lagu-lagu Meksiko agar Alex bisa berlatih bahasa Spanyol. Pengalaman liburannya selama di Meksiko membuat Alex lebih percaya diri dan semakin berani. Sebelum menaiki pesawat, Alex mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya. Di sini kakek bilang kalau dia akan pindah ke kota bersama anak perempuannya. Dengan begitu, kakek bisa mengobati penyakitnya dengan pengobatan yang lebih baik. Alex juga memberikan gamebotnya karena ia tidak membutuhkannya lagi. Di akhir cerita, saat Alex dalam pesawat, ia melihat dari jendela Cupa dan keluarganya yang terbang mengiringi pesawatnya sebagai salam perpisahan. Film pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu ya filmnya. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe ya.